Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan tata cara yang telah dijelaskan oleh para ulama kepada guru-guru kita, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan tersebut bisa sampai kepada kita wasilah dengan hadirnya channel Majmu'atul Hikam. Mudah-mudahan channel Majmu'atul Hikam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa semua yang mengamalkan seluruh amalan-amalan yang di-share pada channel ini bisa bermanfaat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah faidah, yaitu khasiat atau keutamaan surah Al-Insyirah, sehingga apabila kita mengamalkan surah Al-Insyirah ini kita akan mendapatkan beberapa keutamaan, beberapa khasiat yang subhanallah sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya sampaikan beberapa khasiat atau keutamaan surah Al-Insyirah, saya akan sampaikan dulu bahwasanya surat Al-Insyirah ini adalah surah yang ke-94 dari 114 surat dalam Al-Quran, yang ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Itulah surah Al-Insyirah, yaitu surat yang ke-94 dari 114 surat yang termaktub di dalam Al-Quran. Di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Khazinatul Asrar, yaitu kitab ini dikarang oleh Sayyidi Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili. Beliau menerangkan kepada kita bahwasanya man dawama ala qiraatiha, barang siapa yang mendawamkan atau yang sering melazimkan secara istiqamah membaca surah Al-Insyirah, duburos sholawatil khamsi, setiap selesai sholat yang 5 waktu, yassarallahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah seluruh urusannya. Wa faraja hammahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan seluruh kesusahannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Jadi fadilah yang pertama, apabila kita mendawamkan surah Al-Insyirah ini setiap sholat fardu setelah sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seluruh urusan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan seluruh kesulitan dan mendatangkan berbagai macam rezeki yang tidak kita sangka. Ini fadilah yang pertama. Kemudian musannif juga menerangkan wa man qara'aha, barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah ini dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat fardu,
tis'a marratin, sebanyak 9 kali. Ini tidak banyak ya, hanya 9 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan usrahu, kesulitannya. Wa yassara rizqahu, dan akan memudahkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan meringankan, memudahkan rezeki datang kepadanya. Ini hanya dibaca 9 kali ya. Kemudian beliau menerangkan, musannif menjelaskan kepada kita, wa man qara'aha dubura kulli salatin. Barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah ini setiap selesai sholat, kalau yang tadi 9, maka yang fadilah selanjutnya apabila kita baca surah Al-Insyirah arba'ina marratan, sebanyak 40 kali. Ya, setiap selesai sholat 40 kali. Akan tetapi sab'ata ayyamin mutawaliyatin, membaca 40 kali setiap selesai sholat ini, kita baca sebanyak 7 hari berturut-turut, jangan terputus. Artinya 7 hari ini harus terus-terusan, jangan sampai 3 hari terpotong, 4 hari terpotong. Nah, maka itu tidak boleh. Jadi harus berturut-turut selama 7 hari. Apabila kita sudah bisa mendawamkan selama 7 hari ini, membacanya 40 kali setiap selesai sholat, agnahullahu bila syakkin wala subhatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan tanpa diragukan lagi. Ini subhanallah ya. Bagi Anda yang mungkin rajin membacakan aurad, membacakan wirid-wirid, maka silakan diamalkan. Membaca surah Al-Insyirah sebanyak 40 kali setiap selesai sholat selama 7 hari. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan tanpa ragu-ragu. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan kepada Anda. Kemudian di dalam kitab tersebut musannif menjelaskan lagi kepada kita, wa man ta'assara, barang siapa yang sangat menghadapi kesulitan, alaihi amrun, itu semua kesulitan perkara min umuri dunia wal akhirah, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirah. Seperti halnya kita misalkan banyak hutang, atau misalkan kita mau mencari pekerjaan akan tetapi sangat sulit sekali. Ini adalah urusan-urusan dunia. Kemudian apabila kita mungkin ingin menjual rumah namun tidak juga laku-laku, dan ini adalah urusan dunia, termasuk mungkin anak kita banyak sekali memusingkan kita, ini juga urusan dunia, maka bisa diamalkan ini. Wal akhirah, dan urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Misalkan kita ingin diselamatkan nanti di alam kubur atau di alam akhirat, maka apabila kita ingin dipermudah setiap urusan kita di dunia dan di akhirat, falyatawaddo wal yusolli, maka berwudulah, kemudian sholat hajat, rakaataini, 2 rakaat. Wa yaqra'u ba'dal Fatihah, kemudian setelah membaca surah Fatihah, kita membaca surat ma tayassara, surat yang kita hafal ya, yang memudahkan kita, terserah itu mau qulhu ya Al-Ikhlas, mau itu surah Alam Nashrah lagi Al-Insyirah, silakan. Atau misalkan Anda mau membaca surah Al-Kafirun juga silakan. Itu terserah Anda, yang penting bisa memudahkan Anda. Silakan apa saja. Tsumma yajlisu, kemudian setelah selesai 2 rakaat duduk, mustaqbilal kiblati, kemudian menghadap kiblat, wa mutawajjihan ilallahi ta'ala, kemudian hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaqra'uha adada hurufiha, dan bacalah surah Al-Insyirah ini sebanyak bilangan hurufnya. Berapa bilangan huruf Al-Insyirah ini? Maka ulama menerangkan apabila kita menghitung huruf yang ada di dalam surah Al-Insyirah ini adalah sebanyak 152 huruf ya. Bagi Anda yang mungkin kurang yakin, silahkan dihitung dari huruf alif pertama sampai ujung itu berapa, pasti hurufnya adalah 152. Nah, apabila kita ingin dipermudah semua urusan kita baik dunia maupun di akhirat, maka lakukan wudu, kemudian sholat sunat hajat 2 rakaat,
Kemudian duduk menghadap kiblat, bacalah surah Al-Insyirah sebanyak 152 kali. Apabila kita setelah selesai mengamalkan membaca surah Al-Insyirah 152 ini, summa yas'alu hajatahu, kemudian pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hajatnya apa. Misalkan kita, ya Allah, permudahlah urusan saya di dalam menjual rumah ini misalkan. Kemudian, ya Allah, permudahlah, percepatlah saya untuk mendapatkan pekerjaan. Silakan, terserah Anda, pinta saja kepada Allah. Fa innaha tuqda biidnillahi ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa hajat kita, apa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biidnillahi ta'ala, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu. Ya, ini salat hajat dengan bacaan dipasangkan dengan kalimat dengan surat Al-Insyirah sebanyak 152 kali. Alangkah baiknya apabila kita ingin mengamalkan amalan ini, jangan hanya cuma satu malam, akan tetapi minimal 7 malam terus-terusan. Maka insyaallah fa innaha tuqda biidnillahi ta'ala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi keinginan Anda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian musannif menerangkan kepada kita, wa man qara'aha, barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah ini, kulla yaumin waqta duha, setiap hari setelah sholat duha, mi'atai marratin, membacanya sebanyak 200 kali, ya, 200. Ra'a minha hadhihi al-khawasal gharibata, maka dia akan melihat dari khasiat-khasiat yang sangat khusus dari surah Al-Insyirah ini yang aneh-aneh. Wal asroril ajibata, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita rahasia-rahasia yang sangat menakjubkan. Ini subhanallah, bagi Anda yang mungkin rajin setelah salat duha membacakan surah Al-Insyirah sebanyak 200 kali, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang sangat khusus, yang aneh untuk Anda, sehingga Anda tidak menyangka, waduh subhanallah, ini rezeki dari mana lagi? Ini subhanallah, Allah akan memberikan kepada Anda. Kemudian, wa man qara'aha linaili kulli matlubin, barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah ini untuk mendapatkan setiap yang diinginkan. Misalkan Anda ingin segera mendapatkan jodoh, atau mungkin Anda ingin dipermudah urusan rezeki Anda. Walidaf'i kulli marhubin, dan untuk menolak setiap yang tidak kita inginkan. Kulla yaumin sab'a mi'ati marratin, maka dianjurkan kita membaca surah Al-Insyirah ini dalam sehari sebanyak 700 kali. 700 kali. Au alfa marratin, atau 1000 kali. Ma'al basmalah, membacanya dengan bismillah. Artinya dalam 700 ini kita setelah selesai maka bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah selesai kita bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim, baca lagi. Surah Al-Insyirahnya sampai 700 atau 1000 kali. Ila ayyahsulal maqsudu, sampai terwujud apa yang kita cita-citakan. Fal yanzur al-amru kaifa yakun, maka lihatlah apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang urusan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Artinya musannif sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana cara Allah memperlihatkan kepada Anda tentang hasil yang Anda kerjakan. Subhanallah.
sehingga kita akan merasa takjub, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila kita membaca sehari sebanyak 700 atau 1000 kali. Mungkin bagi Anda yang mungkin ingin mengamalkan, insya Allah rata-rata memilihnya 700 ya, tidak jarang yang memilih 1000. Bahkan kalau ada yang 70, pasti yang dipilih 70. Apabila mungkin ada yang 7, pasti yang dipilih 7, bukan yang banyak, akan tetapi pasti yang dipilih yang sedikit ya. Namun apapun itu, walaupun sedikit, insya Allah asal diamalkan dengan istiqamah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala serta didasari dengan keikhlasan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang istimewa dan menakjubkan untuk Anda. Entah itu urusan dunia yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu cita-cita Anda, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin dimudahkan rezeki, ingin diberikan anak yang soleh, dan mungkin Anda yang memiliki usaha ingin usahanya dimajukan, atau mungkin banyak hal urusan dunia, bahkan urusan akhirat, perbanyaklah dengan berwirid surah Al-Insyirah ini, yaitu surah Alam-Nashrah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang istimewa kepada Anda. Jadi caranya, apabila mungkin 700 atau 1000 ini terlalu banyak, mungkin terlalu menyita waktu, ini hanya untuk orang-orang yang mungkin senggang waktunya, silahkan diamalkan saja asal ikhlas, asal istiqomah, yaitu sebanyak 9 kali selesai sholat fardu. Ini yang mungkin yang insya Allah bisa Anda amalkan, karena nantinya Allah Subhanahu wa taala wa yassara rizqahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dari berbagai macam rezeki yang insya Allah Allah akan datangkan untuk Anda. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat tentang surah Al-Insyirah dan fadilah-fadilah serta cara mengamalkannya. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan seluruh hajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.